Bandung yang merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat dan terletak tak jauh dari ibu kota negara Jakarta memang selalu menjadi magnet bagi para wisatawan. Salah satunya Jalan Braga ini menjadi salah satu destinasi utama para pelancong atau warga Bandung sendiri. Selain menikmati suasana jalan dan bangunan tempo dulu, di sini ada toko kue legendaris yang sudah ada sejak tahun 1929. Namanya Sumber Hidangan, sebuah tempat yang mampu membuat kita terjebak dalam nostalgia. Suasana tempo dulu langsung terasa saat kita memasuki tempat ini. Aneka roti khas zaman dulu tanpa bahan pengawet dan berbagai panganan yang namanya akan membuat lidah kita keseleo saat menyebutkannya. Ada Swicker Bowl, roti gulung kayu manis dengan taburan tepung gula, kastuk atau roti keju, Creighton Bowl, roti kismis, dan Milk Brut, roti susu. Bagi penyuka kue sus, ada Zwan Sus dan Tompus yang lezat. Ada satu jenis roti yang dibuat hanya pada hari weekend tiba, yaitu Creighton Brut. Roti kayu manis bertabur kacang almond yang rasanya yahut. Roti ini paling cocok diminum bersama sorbet framboz, campuran soda dan ais vanila yang seger banget di tenggorokan. Ingin menikmati suasana tempo dulu sambil menikmati kue-kue khas Belanda dengan harga terjangkau? Jangan lupa mampir ke Sumber Hidangan jika Anda berkunjung ke Bandung. Puas bernostalgia di Sumber Hidangan, tak ada salahnya mencoba bubur ayam Pak Hamid. Bubur ayam Pak Hamid ini adalah salah satu bubur tenar di Bandung. Satu porsi bubur ini banyak banget loh isinya. Pokoknya bikin perut kenyang deh, yummy. Isi bubur spesial kurang lebih sama seperti bubur lainnya. Ada potongan ati ampelang, suiran ayam, potongan cakwe, telur puyuh yang ditusuk, taburan bawang goreng, seledri dan kerupuk. Selain bubur spesial, ada bubur ayam ati ampela, bubur ayam telur, dan bubur ayam biasa yang harganya pas deh di kantong. Bubur Pak Hamid buka dari pukul 6 pagi sampai 9 malam loh. Jadi nggak hanya sarapan nih, banyak juga yang makan siang atau makan malam di sini. Bubur, mau makan yang gak biasa atau rada gelo? Di sini nih tempatnya. Namanya Warung Abnormal yang ada di Jalan Ciamplas, Bandung. Menu yang disajikan di sini adalah olahan mie instan. Tapi mie instan Abnormal ini menggunakan kuah khusus yang diracik sendiri, sehingga menghasilkan kuah tipis bercita rasa gurih. Mie ini dilengkapi juga dengan pilihan topping nyeleneh, kualitas terbaik di kelasnya. Salah satunya mie instan Gokil atau mie kikil. Mie bertabur kikil yang begitu empuk. Kikil di sini selalu diolah hingga empuk dan pas digoyang mulut. Selain itu, bumbu pedasnya siap menggoyang lidah. Mantep deh. Tempat makan ini menyediakan beberapa permainan seperti Uno dan Monopoly, sehingga orang bisa menunggu pesanan sambil bermain. Dijamin gak bakal bosen deh nunggu mainnya. Selain mie instan, ada menu lain yang bisa masuk rekomendasi, yaitu roti bakar. Ada dua pilihan roti, yaitu roti bakar biasa atau roti bakar gandum. Ada banyak pilihan topping untuk roti bakar yang renyah ini. Salah satunya roti half-half, kombinasi green tea dan Nutella, atau bisa pilih topping lain sesuai selera dan kantong tentunya. Yang pasti rasanya enak banget. Disajikan bersama secangkir kopi, pasti makin yahut. She's got you high and you don't even know yet. She's got you high and you don't even know yet. The sun's in the sky, it's warming up. Nah, bagi para pecinta kopi, ada tempat baru nih di Bandung yang harus Anda kunjungi. Karena ada lebih dari 50 jenis kopi asli Indonesia ada di sini. Namanya Armor Kopi.
singkatan dari Arabica Multi Origin. Berada di parkiran wisata Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda Dago Pakar Bandung, suasana hutan pinus semakin menambah kehangatan, menikmati secangkir kopi yang mantap. Arbor Kopi menyediakan 3 pilihan dasar kopi, yaitu Robusta, Arabica, dan Liberica, serta 4 pilihan teh, Oolong, Green Tea, Black Tea, dan Honey Milk Tea. Di sini Anda bisa memilih metode penyeduhan kopi atau manual brewing. Ada metode V60, pour over, French press, dan Vietnam drip ataupun mocha pot. Tentu saja, setiap metode akan menghasilkan cita rasa kopi yang berbeda-beda. Pemandangan alam yang indah dan udara yang sejuk menambah kenikmatan saat kita menggeruput kopi. Apalagi ngopi bareng para sahabat. Wih, pastinya sangat menyenangkan ya. Yeah, the sun's in the sky, it makes for happy endings. You can't deny you want the happy endings. This world is as a secret. Open your mind, it's not a Mumpung masih di daerah Dago Pakar dan gak jauh dari Arbor Kopi nih, ada tempat makan yang cocok banget untuk makan siang bareng keluarga. Namanya Warung Inul. Tapi jangan terkecoh ya dengan namanya. Meski mengusung nama Inul, warung nasi di kawasan Dago Pakar ini bukanlah milik diva dangdut Indonesia itu loh. Ini karena sang pemilik warung adalah salah satu penggemar Inul. Gak heran kan? Namanya jadi Warung Inul. Tempat makan sederhana ini memang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pemburu kuliner. 14 tahun silam, Warung Inul menyediakan beragam masakan Sunda rumahan. Di antaranya ikan goreng gurame, tilang, mujair, ayam bakar atau goreng kampung, serta broiler. Ada juga karedok, gepuk, tumis kangkung, tumis kenjer, juga ada tumis pete dan tumis jengkol. Aneka makanannya dijajarkan dalam etalase kaca, sehingga pengunjung tinggal tunjuk deh mau makan apa. Menu unggulan dari Warung Inul adalah nasi cikur. Cikur adalah salah satu rempah khas Indonesia yang dikenal dengan nama kencur. Nasi cikur ini rasanya memang mantap, terlebih jika disantap dengan masakan unggulan lainnya. Seperti ada pepes ikan atau ayam goreng, ditambah sambal racikan yang ajib banget. Kenyang menyantap nasi cikur yang sedap, gak ada salahnya mencoba menu internasional yang lagi hits di Bandung. Ada pizza hitam. Makanan serba hitam memang sedang digandrungi saat ini. Tapi tenang, warna hitam pada makanan ini bukan berasal dari pewarna makanan ataupun pewarna berbahan kimia lainnya. Warna hitam pekat pada makanan tersebut berasal dari arang yang aman, tentunya untuk dikonsumsi. Sebenarnya pengen bikin yang sesuatu yang baru sih ya untuk pizza. Biasanya kan orang typically sekarang yang putih gitu. Saya pengen sesuatu yang berbeda. Pizza hitam tersebut diberi nama charcoal pizza. Ya, sesuai namanya, warna hitam pada pizza tersebut memang berasal dari charcoal atau arang bambu. Pizza ini memang sama dengan pizza kebanyakan, hanya penggunaan rotinya saja yang berbeda. Penggunaan arang bambu ini membuat tekstur roti pizza menjadi lebih kenyal dan lembut, jadi semakin mantap kalau disantap. Selain pizza, ada menu lainnya yang berwarna hitam, seperti calzone. Dan menu penutup ada banana calzone ricotta yang ditambah ice cream, membuat rasanya semakin lumer di lidah. Bandung memang tak pernah kehabisan ide untuk menciptakan kuliner yang unik. Salah satunya kedai kabut salju dengan menu andalan ice cream. Namanya kabut salju dessert. Meskipun Bandung tak berasap, tapi ice creamnya mengeluarkan kabut atau asap saat disajikan. Wah, seru ya. Di
Bisa sekalian selfie nih sama ice cream. Langsung posting deh di media sosial. Selain aneka dessert, ada juga ice cream cone, light wheels, dan smoothies bowl yang wajib kamu coba. Ice cream unggulan di kabut salju yaitu fruit soft dessert dan matcha soft dessert. Campuran ice cream vanilla dan green tea ditambah buah leci, granulated syrup, mixed fruit, cotton candy, pocky, marshmallow, Fruit Loops, dan oat bars dalam satu kemasan unik dan menarik. Ditambah asap-asap yang mengepul membuat rasa ice cream semakin meriah di mulut. Pantas saja selalu ramai pengunjung. Ya lucu, beda sama yang lain. Yang lainnya cuma es krim biasa sama warna-warninya. Kalau yang ini tadi ada asap-asapnya sama ada apa sih? Yang cotton candy. Oh iya, yang di zaman dulu gitu. Es krim cantik dengan rasa ciamik yang menggugah selera dan tampilan yang menggoda menjadikan dessert paling happening di Bandung. Puas menikmati beragam kuliner di Kota Kembang Bandung, saatnya mengunjungi alun-alun Bandung dan Jalan Merdeka yang menjadi tempat konferensi Asia Afrika ke-60. Jalan-jalan sambil mengenang sejarah, asik kan? Salah satu alternatif tempat wisata keluarga yang menarik di Kota Bandung ini. Alun-alun selalu penuh dan ramai dengan aktivitas wisata keluarga, terutama anak-anak yang bermain. Rumput sintetis yang dibentuk garis dan kotak ini diresmikan oleh Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, pada 31 Desember 2014. Kawasan yang menyerupai sebuah lapangan bola dengan bahan rumput sintetis berwarna hijau seluas 1.200 meter persegi ini kini terlihat lebih luas. Selain menikmati empuknya rumput sintetis, warga juga bisa melakukan berbagai macam kegiatan, seperti adanya taman bermain untuk anak-anak dan foto selfie tentunya. Untuk memasuki area rumput sintetis di alun-alun, warga harus melepaskan alas kaki mereka dengan cara disimpan di pinggir atau dititipkan di tempat penitipan khusus yang ada di sekitar lokasi. Menikmati keindahan alun-alun Kota Bandung, baik siang apalagi malam hari, adalah kegiatan wisata yang mengasyikkan dan murah tentunya. Sikapmu yang lucu, dan andai suatu hari kau jadi milikku. Keasyikan menikmati alun-alun Bandung, perut mulai terasa lapar nih. Ada pilihan makanan untuk mengganjal perut, salah satunya martabak. Cemilan satu ini memang pas disantap saat perut lapar, dan ini nih martabak yang legendaris dan menjadi salah satu ikon kuliner Bandung, yaitu martabak Andir. Martabak Andir memang bukan pengusaha kuliner baru. Kelezatan martabaknya sudah terkenal sejak tahun 1975. Saat ini usaha legendaris itu berada di bawah pengelolaan generasi kedua yang masih mengandalkan olahan martabak manis sebagai primadonanya. Ini nih menu andalan dari martabak Andir yang rasanya ciamik. Taro jagung keju. Taro alias talas yang menjadi dasar dari adonan martabak, aromanya jawara deh. Berpadu dengan gurihnya wisman membuat cita rasa martabak ini semakin mantap. Apalagi jagung manisnya yang memberi sensasi yang menggigit. Ditambah perpaduan keju dan susu kental manis yang gak ada duanya deh. Rasanya jadi seperti jagung cup yang biasa dijual di mall. Kalau mampir ke martabak Andir, ini wajib banget dipesan. Satu lagi menu terbaru dari martabak Andir, yaitu peppermint keju susu yang rasanya dingin-dingin di mulut. Menikmati malam di Kota Bandung, tak ada salahnya mencicipi kuliner Spanyol dan Meksiko. Karena masakan di sini sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia, tapi tidak menghilangkan keaslian dari negara asalnya. Rasanya memang unik, tapi tetap cocok di
lidah kita. Tapas de Espanya yang berada di kawasan Setiabudi, Bandung. Tapas memiliki arti makanan dalam porsi kecil. Konon, pemimpin negeri Matador memiliki masalah dengan berat badan karena porsi makanannya yang gembul. Agar postur badannya ideal lagi, maka dibuatlah makanan dengan porsi kecil yang disebut tapas. Yang menjadi menu andalan tapas yaitu quesadilla. Tekstur yang tipis dengan isian jamur, potongan daging sapi, keju, cream sauce, potongan alpukat menambah cita rasa dalam satu gigitan. Yummy. Kalau kurang kenyang, Anda bisa mencicipi Yellow Mexican Rice. Mirip seperti nasi kuning, tapi rasanya manis kombinasi gurih. Sedikit pedas di rempah, sepintas rasanya teringat nasi ala Timur Tengah. Nasi biryani, karena ada taburan kismis di dalamnya. Tekstur nasinya yang lembut, ditambah toppingnya yang enak banget. Paduan saus tomat dan kacang merah, serta potongan daging ayam yang rasanya super langka. Konsepnya restoran bergaya Spanish Restaurante and Bar, jadi suasananya santai, apalagi ada darts machine yang lagi happening banget. Bikin nongkrong jadi makin seru. Makin malam, Bandung semakin dingin. Paling cocok nih cari yang anget-anget. Ini nih kuliner yang hampir disukai oleh semua kalangan, terutama oleh wanita, yaitu bakso. Nah, ini nih salah satu kuliner bakso yang lagi ngehits di Bandung. Namanya bakso bujangan. Sesuai namanya, yakni bujangan, tentu saja bakso ini pun banyak digandrungi wanita. Kalau kami mampir ke sana, banyak ibu-ibu dan cewek-cewek kece loh. Kalian ngeceng nih. Dengan kisaran harga 10.000 hingga 25.000 rupiah, kamu bisa nongkrong kenyang di bakso bujangan ini. Tempatnya asik, ditambah menu baksonya pun unik. Salah satunya bakso isi telur asin. Dengan harga 16.500, kamu bisa dapetin paket mie, sayur, bakso besar, bisa pilih pura, keju atau cengek alias rawit, dan 3 bakso halus. Lumayan kan? Nah, es durian kesekian ini mungkin bisa jadi pelipur lara buat kamu yang gak berhasil nemu bujangan di sini. Bakso bujangan ini selalu diserbu para penggemarnya, buka setiap hari hingga tengah malam. Seharian berburu kuliner di Bandung, tak ada salahnya menurunkan kalori dengan bermain ice skating di Gardenis Paris Panjapa, Bandung. Permainan meluncur di atas es ini sudah pasti mengasyikkan. Tapi tahukah Anda, permainan sekaligus olahraga ini menurut studi Federico Fermenti dari University of Oxford mulai dikenal sekitar 3.000 tahun yang lalu di Finlandia bagian selatan. Wah, ternyata sudah ada sejak zaman dulu ya. Pada zaman modern sekarang ini, ice skating merupakan cabang olahraga yang dipertandingkan pada Olimpiade musim dingin. Wah, ini sampai puter-puter di mainnya. Asik kan? Hati senang, badan pun sehat. You express kan kalau kita udah menjelajahi beragam cita rasa kuliner dan wisata belanja di Kota Kembang Bandung selama 24 jam. Perut kenyang, hati pun riang.